Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gunawan dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum 3 ataupun tugas tutorial 3 dari mata kuliah keamanan jaringan. Kita akan melakukan praktikum Snort IDS. Pertama-tama kita harus mengaktifkan dulu Windows 7. Setelah itu kita akan melakukan beberapa instalasi perangkat lunak. Untuk perangkat lunak yang pertama harus kita instalasi yaitu WinCap pada folder yang sudah disediakan. Jika kita sudah install, kita masuk ke tahap berikutnya untuk melakukan instalasi Snort pada folder yang sudah tersedia. Secara otomatis hasil installnya akan termasuk ke folder drive C. Dalam praktikum ini kita akan mencoba mengaktifkan Snort menggunakan mode Stiver yang dilakukan menggunakan command from dengan sintaks yang sudah tersedia. Perintah tersebut akan menjalankan Snort dengan menampilkan header IP dan TCP. Untuk memungkinkannya, kita akan menekan tombol CTRL plus pada mode Stiver. Snort akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan dan menampilkan pada konsol. Jika nanti tambahkan option D, maka akan memberikan dampak Snort yang menampilkan data paket beserta header. Tapi di sini melakukan ping dulu melalui command prompt. Sebelum itu kita instalasi Notepad dulu supaya mengaktifkannya dengan melanjutkan melakukan ping juga pada command prompt.
kita akan mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode paket launcher yang akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu titik. Karena hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaksis yang telah tersedia. Kita input dulu. Sekarang kita akan melakukan pengamatan terhadap hasil dengan memeriksa folder Snort. Untuk mode NDS terdapat tambahan argumen yang merujuk ke file konfigurasi Snort pada perintah di atas, sehingga file konfigurasinya bernama Snort. Konfigurasi hasil pemantauan yang dilakukan Snort dicatat dalam folder log. Nah, ini beberapa praktikum konfigurasi Snort ya teman-teman. Untuk tahap awal, gunakan konfigurasi Snort yang telah diadakan pada tahapan-tahapannya. Untuk tahap awal yang udah kita gunakan, nah, kita masukin yang udah kita sediakan pada folder. Terdapat folder bahan. Oke. Terus yang kedua, kita melakukan penggantian folder, reproach, dan source yang terdapat pada sistem C dengan folder yang terdapat di dalam folder bahan praktikum. Setelah itu kita manfaatkan hasilnya yang udah kita lakukan terhadap Snort supaya bisa mengikuti langkah-langkah. Pertama, kita jalankan command prompt. Terus yang kedua, kita arahkan ke folder C dengan menggunakan print cd Snort. Kemudian eksekusi file Snort dengan mengetikkan Snort, kemudian tekan enter, sehingga akan muncul tampilan seperti gambar yang udah ada di sini ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengetikkan keyword Snort way untuk melihat daftar alamat, fisik, IP, address, nama device, dan indeks network adapter yang terpasang pada host yang dipasang di Snort ya. Pada tampilan terdapat nomor indeksnya, network adapter yang akan digunakan. Selanjutnya, jika indeks network adapter berisi lebih dari satu, untuk memilih dan mengaktifkan Ethernet driver dapat dilakukan melalui command prompt dengan mengetikkan Snort E2 dan tekan enter. 2 adalah nomor indeks dari network adapter yang akan kita gunakan oleh Snort.
Untuk praktikum ini kita gunakan perintah node E1 sehingga kita akan melihat scroll text dalam command from yang mengindikasikan Ethernet driver aktif dan operasional. Biarkan tetap berjalan, kemudian kita buka command from yang lain dan melakukan ping ke alamat PC. Aktivasi dari perintah ping tersebut akan tertangkap oleh Snort dan akan kita lanjutkan untuk menyiapkan rules dengan mengkonfigurasikan file Snort konfigurasi yang berlokasi DC device, lalu buka smart konfigurasi menggunakan Notepad+. Ya. Kita scroll sampai barisan homenet, ganti dengan IP terpasang pada host yang terpasang Snort. Variabel eksternal net ini tetap dibiarkan saja dan kita scroll ke bawah hingga menemukan route. Setelah itu kita simpan hasil pembaruan terhadap file Snort konfigurasi sebelum kita menjalankan Snort verifikasi terlebih dahulu. Kita gunakan Notepad+ ya. Selanjutnya kita arahkan ke folder C. Kita ketikkan Snort I1 A console C dan device not etc not, lalu tekan enter untuk mengakses Snort dengan menggunakan network adapter dan menampilkan hasil deteksi ke tampilan konsol, dan jika terdapat paket yang membahayakan akan dicatat ke dalam log. Jika konfigurasi sudah selesai, maka Snort akan standby seperti pada tampilan konsol yang ada di sini. Selanjutnya kita akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.1.4021 ke 192.1.4050. Aktivasi merupakan bentuk simulasi serangan Kungfoot. Jika Snort berfungsi, seharusnya akan membangkitkan alert yang tersimpan dalam file. Selanjutnya kita masuk ke tahap Snort untuk membangkitkan alert tersebut. Pada tahap ini kita coba menjalankan Snort dengan mode NIDS dan membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Berikut adalah file konfigurasi yang dilakukan pada files not konfigurasi.
Konfigurasi tersebut diharapkan dapat menyebabkan untuk menghasilkan replikasi dalam bentuk file bernama alert.idl setiap kali IP tersebut melakukan akses TCP pesan berupa PC untuk mengakses PC lain. Kita coba konfigurasi tersebut. Kita melakukan edit files node dengan menggunakan notepad. Lalu kita simpan hasil pembaruan files node, konfigurasi dan masuk ke command prompt. Kemudian kita eksekusi node dengan menggunakan sintaksis yang tersedia melalui PC yang melambangkan akses aplikasi menggunakan protokol TCP, misalnya HTTP ke telnet dan ke PC lain kembali ke PC sebelumnya, mengaktifkan node kemudian masuk ke folder node log. Pada folder tersebut muncul file bernama alert.id. Jika membuka menggunakan notepad, konfigurasi yang dilakukan akan menghasilkan alert dan praktikum. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.